Pasaman Barat merupakan kabupaten yang berada di bagian barat Pulau Sumatera yang melewati garis khatulistiwa. Pasaman Barat memiliki luas wilayah sekitar 3.887,77 km persegi, dengan panjang garis pantai 152 km. Selain laut, Pasaman Barat juga memiliki Gunung Talamu dengan ketinggian 2.912 meter di atas permukaan laut, serta 147 aliran sungai. Pada era kepemimpinan Haji Hamsuardi, SAG dan Risnawanto SE, wilayah administrasi Nagari berhasil dimekarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1/6117 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode. Data wilayah administrasi, pemerintahan dan pulau. Nagari Kabupaten Pasaman Barat dimekarkan dari 19 menjadi 90 nagari pada 10 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat telah mengalami perkembangan cukup signifikan sampai dengan tahun 2024. Hal ini terlihat secara nyata dari pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat dirasakan manfaat langsungnya oleh masyarakat Pasaman Barat. Capaian pembangunan Pasaman Barat ini tergambar melalui capaian kinerja makro daerah sebagai alat ukur capaian pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan daerah dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 naik menjadi 72,3 dari 71,39 pada tahun 2022 berdasarkan perhitungan IPM Method Long Form oleh BPS. Capaian IPM Pasaman Barat pada tahun 2023 telah melebihi target IPM pada RPJMD untuk tahun 2023, yaitu sebesar 70,07. Konsistensi kenaikan IPM Pasaman Barat menunjukkan bahwa perubahan IPM Pasaman Barat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. IPM Pasaman Barat meningkat 0,64 poin atau 10,90% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sementara IPM Provinsi Sumatera Barat hanya naik 0,48 poin atau 0,64, serta IPM nasional naik 0,62 poin atau 0,84 pada periode yang sama. Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia meningkat cukup pesat. Di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar mengalami kenaikan, yakni TOP atau ERA menjadi 336 unit, SD atau MI menjadi 287 unit, SLTP atau MTS menjadi 130 unit, SKB atau PKBM menjadi 20 unit. Guru PAUD sebanyak 648 orang. Guru SD sebanyak 3.664 orang. Guru SMP bertambah sebanyak 1.380 orang. Peningkatan pembangunan sektor pendidikan sejalan dengan program unggulan Bupati Haji Hamsuardi, SAG dan Wakil Bupati Risnawanto SE, yaitu Pasbar Cerdas yang menitik beratkan pada pemenuhan wajib belajar 12 tahun. Untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan di Pasaman Barat, Bupati Haji Hamsuardi, SAG dan Wakil Bupati Risnawanto SE pada tahun 2024 kembali melaksanakan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas guru, serta pemberian reward bagi siswa berprestasi dengan pembelajaran ke pusat pendidikan di Malaysia. Selain pendidikan formal, pemerintahan Haji Hamsuardi dan Haji Risnawanto juga fokus dalam membangun karakter dan mental melalui program unggulan Pasbar Mengaji. Diaspora Pasbar Mengaji dapat dirasakan melalui kegiatan maghrib mengaji, kegiatan kajian agama, dan memasyarakatkan Al-Quran melalui program Tahfidz Al-Quran. Untuk mendukung program ini, pemerintahan daerah telah meresmikan pelaksanaan Pondok Tahfidz Kabupaten. Di bidang kesehatan sampai dengan tahun 2024, juga terjadi pertambahan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain rumah sakit bertambah 2 unit, puskesmas bertambah 9 unit, puskesmas pembantu bertambah 4 unit, klinik bersalin atau balai kesehatan atau klinik pratama atau klinik utama bertambah 18,
dan Posyandu bertambah 230. Pertambahan SDM di bidang kesehatan. Dokter spesialis, 52 orang. Dokter, 85 orang. Bidar, 704 orang. Perawat, 359 orang. Tenaga ahli gizi, 55 orang. Tenaga sanitarian, 37 orang. Dan tenaga kesehatan masyarakat, 56 orang. Komitmen daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan berkualitas juga menjadi prioritas khusus di masa pemerintahan Haji Hamsuardi, SIG dan Risnawanto SE. Hal ini ditandai dengan upaya penyediaan layanan kesehatan gratis melalui pemenuhan Universal Health Coverage atau UHC, yang menunjukkan kenaikan signifikan selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2023, cakupan UHC di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 97,09% yang meningkat dari tahun 2022 sebesar 95,66%. Hal ini berarti pelayanan kesehatan yang berkualitas telah dirasakan secara luas oleh masyarakat Pasaman Barat. Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi bagian pokok strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Upaya serius pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Pasaman Barat, Haji Hamsuardi dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Haji Risnawanto menunjukkan hasil positif. Ditunjukkan dengan konsistensi penurunan angka kemiskinan dari 12% pada tahun 2005 menjadi 6,92% pada tahun 2023, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,37% per tahun. Capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 masih melebihi target angka kemiskinan pada tahun 2025, yakni sebesar 11,48%. Ketimpangan distribusi pendapatan atau Gini rasio menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh di sebuah daerah. Gini rasio Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 adalah 0,238. Indeks Gini rasio Pasaman Barat ini lebih rendah dari rata Provinsi Sumatera Barat 0,280 dan nasional 0,388. Tren penurunan indeks Gini rasio Pasaman Barat menjadi pemacu pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan sesuai dengan potensi ekonomi lokal, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Komitmen pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Haji Hamsuardi dan Haji Risnawanto dalam penanggulangan kemiskinan semakin kuat dengan adanya program kolaborasi tumpas kemiskinan melalui program inovasi berondol sawit. Berkolaborasi kendalikan dan nolkan stunting melalui intervensi sensitif terpadu. Bersama pemerintah daerah dengan perusahaan, BUMD, tokoh adat dan tokoh agama, dan lintas agama. Upaya ini juga ditujukan untuk menurunkan prevalensi stunting yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Pembangunan aspek perekonomian sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka angka pengangguran akan berkurang. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan rata nasional. TPT Pasaman Barat pada tahun 2023 adalah 6,01%, sementara TPT Provinsi Sumatera Barat 5,94% dan rata-rata nasional adalah 5,32%. Kondisi ini menunjukkan persentase penduduk yang tidak bekerja dari total angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat relatif lebih tinggi dibandingkan rata kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat dan di Indonesia. Upaya serius untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta kualitas tenaga kerja terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Salah satunya adalah program menciptakan 10.000 pengusaha milenial dan pengusaha wanita. Pada masa pemerintahan Haji Hamsuardi dan Haji Risnawanto, program-program kewirausahaan terus ditumbuh kembangkan, seperti pelatihan pengusaha pemula untuk pengurusan legalitas produk dan izin halal. Menjadikan koperasi sebagai penggerak perekonomian di Pasaman Barat. Saat ini, Pasaman Barat memiliki 211 koperasi aktif yang bergerak di berbagai sektor, memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pengurusan izin berusaha, mengoptimalkan APB Nagari untuk mendorong minat kewirausahaan di kalangan pemuda. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan PDRB suatu daerah. Pertumbuhan PDRB menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah pada suatu periode tertentu.
Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Pasaman Barat tumbuh sebesar 4,17% dan kondisi terakhir pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Pasaman Barat kembali tumbuh menjadi 4,33% dari target sebesar 4,26%. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat masih meningkat pada tahun 2023, namun laju pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang tumbuh sebesar 4,62% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,04%. Lambannya pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat diakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan sektor strategis daerah, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi positif pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, pariwisata, kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan nagaris, serta sektor penanaman modal. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat, Haji Hamsuardi SAG dan Risnawanto SE juga berupaya meningkatkan konektivitas daerah melalui program unggulan jalan untuk rakyat, baik melalui pendanaan APBN DAK, DBH Sawit, dan APBD. Tahun 2024 telah dilaksanakan penanganan jalan ruas Kabupaten Ruas Tombang Jarum Simpang Godang, ruas air Haji Translop, ruas Ujung Gading Situak, dan ruas Batang Tian Tanjung Pangka, ruas Paroman Sawah Kampung Pinang, ruas Penggambiran Simaningkir, ruas Simpang Kapundung Tanjung Medan, dengan total sepanjang 13.195 km. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga melaksanakan pembangunan program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS sebanyak 262 unit di 15 nagari. Pembangunan sanitasi masyarakat Sanimas untuk 666 sambungan rumah di 6 nagari, Nagari Bahoras, Nagari Kotosawa, Nagari Air Bangis, Nagari Simaningkir, Giri Maju, dan Nagari Sinurui. Dan pada saat ini, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sedang dalam tahap fasilitasi penyelesaian akses menuju Teluk Tapan. Pendapatan per kapita atas harga konstan dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. Pada tahun 2023, PDRB DHK Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren positif, naik dari 27,50 juta per kapita di tahun 2022 menjadi 12.664,89 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan per penduduk mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Upaya serius pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor terus dilakukan. Pada tahun 2024 upaya ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Penghargaan sebagai kabupaten sangat inovatif dalam penganugerahan Innovative Government Award IGA tingkat nasional. Kabupaten terbaik Harapan 2 dalam penghargaan pembangunan daerah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan IPK di peringkat kedua tingkat Provinsi Sumatera Barat. Indeks SPBE dengan predikat sangat baik atau 3,66.